menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, mari katakan, Bapakku datang. Bapakku datang, menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Oh, katakan, tak usah ku takut. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Sembah diangkat. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, ku nyanyi haleluya, haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Angkat sembah, oh, hati yang mengasihi Tuhan tidak dapat menipu. Oh, bahwa hati kami sangat membutuhkan Engkau, Tuhan. Haleluya, Kau yang terutama. Haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau
Bapakku datang. Bapakku datang. Sembah Dia. Menyembahmu di sini ku sembah, ku percaya. Oh, ada bagiku. Amin, amin, haleluya. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa. Oh, perbuatanmu Tuhan. Ku nyanyi haleluya. Sembah, ku sembah, ku sembah. Oh, ku sembah Kau. Penuhi dengan awan kemuliaan-Mu Tuhan. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sembah masing-masing berhadapan dengan Tuhan pribadi lepas pribadi. Mari sembah Dia. Morabase. Oh, haleluya. Hanya Kau yang ku cinta. Hati yang mengasihi Tuhan pasti menyembah. Pasti datang dengan hati yang lapar dan haus akan Dia. Pasti akan dapat berfokus kepada Tuhan. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, lawat Tuhan. Oh, perbuatanmu. Sekali lagi angkat, sembah Dia. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa. Apa yang mustahil Kau nyatakan Tuhan. Oh, di tempat ini ya Yesus. Oh, di hidupku. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Sekali lagi katakan, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa. Ucapkan perbuatanmu. Amin. Yesus, dan mari sembah. Di hidupku. Sungguh Kau telah membuktikan kebesaran-Mu Tuhan. Ajaib dan perkasa segala perbuatan-Mu Tuhan. Hanya Kau yang kedamaian. Hanya Kau
Sumber penghiburan kami, oh Kau sumber kehidupan kami. Terima kasih. Glory, 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 glory. Sungguh tiada yang seperti Engkau Tuhan, sungguh tiada yang seperti Engkau Yesus. Hidup kami bukan karena melihat, namun karena percaya hanya kepada firman-Mu Tuhan. Ku pegang janji-Mu, ku katakan firman-Mu ajaib, firman-Mu ya dan amin, firman-Mu yang berkuasa mengubah segala keadaan kami. Oh karabase kire shedere na ira bohan nama kata kira rabashi ora bahan nama ya nama takira bashi kira ya ralabara ora base kapa papa ya ralama ya rabata ora base inna ya rabashi de kekudusan-Mu Bapa, pengorbanan-Mu Yesus, penghiburan-Mu Roh Kudus membuatku terpesona. Tiada lagi kata, tiada lagi harta, tiada lagi daya selain memuji dan menyembah-Mu. Bagi-Mu Yesus, Allah yang
Bapa. Kekudusan-Mu Bapa, pengorbanan-Mu Yesus, penghiburan-Mu Roh Kudus, membuatku terpesona. Tiada lagi kata, tiada lagi harta, tiada lagi daya selain memuji dan menyembah-Mu. Mari katakan glory, glory bagi-Mu Yesus, Allah yang kudus selamanya. Nyanyi Hosana bagi Sang Raja, haleluya. Mari kita bangkit berdiri sama-sama, mari sembah Dia. Bagi-Mu Yesus, Allah yang kudus selamanya. Nyanyi Hosana bagi Sang Raja, haleluya. Nyanyi Hosana bagi Sang Raja, haleluya. Nyanyi Hosana, Hosana bagi Sang Raja, haleluya. Mari beri kemuliaan sorak-sorai bagi Tuhan Allah kita. Oh, glory, glory, haleluya, haleluya. Segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Kami siap diberkati dengan sukacita surga. Pada sore hari ini hati kami mungkin ada yang gundah gulana, ada yang mengalami kesesakan, ada yang mengalami jalan buntu. Kami percaya sukacita dari surga, sukacita dari Tuhan akan melepaskan kami daripada segala himpitan masalah persoalan apapun. Kami percaya bersama dengan Tuhan Yesus kami pasti menang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau rayakan Tuhan kebesaran-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua sekali lagi bersukacita. Sekali lagi beri tepuk tangan bagi Allah kita yang meriah. Haleluya. Tuhan kita Yesus sungguh amat sangat baik, amin. Dia sudah menyediakan segala yang terbaik bagi kita. Sebab Dia Tuhan kita satu-satunya yang terbaik, amin. Haleluya. Mari kita pujikan Tuhan Allah kita. Dan kita mau rayakan Dia karena kasih-Nya besar atas kita. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Engkau baik Tuhan. Haleluya.
akan kebaikan kasih setia Tuhan. Katakan, Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, amin. Kaulah sukacitaku, oh Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, amin. Kaulah sukacitaku, haleluya, haleluya. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa, haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu, ya. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu, ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku, ya. Ku rayakan kasih-Mu. Musik, haleluya. Oh, terpujilah nama Tuhan. Tuhan kita sungguh layak menerima segala hormat dan pujian kita, amin. Haleluya, haleluya. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa, haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Ku angkat suara, ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Haleluya. Suka melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Sing haleluya, 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 haleluya. Terus katakan haleluya, haleluya, haleluya. Sing out. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Mari suara haleluya satu kali lagi. Yang paling keras bagi Allah kita. 1, 2, 3. Haleluya. Ini salam satu dengan yang lain. Katakan shalom. God bless you. Haleluya. Shalom. Semangat. Siapa rindu menerima yang terbaik dari Tuhan senantiasa? Oh, Tuhan kita nggak pernah punya yang jelek, saudara. Karena Dia adalah sumber segala yang terbaik. Amin. Oleh sebab itu Dia pasti akan melimpahkan segala yang terbaik buat kita. Yang percaya, yang hatinya juga dipenuhi dengan kasih-Nya yang besar. Oh, mari kita tinggikan Dia. Allah kita sanggup melimpahi segala apapun juga yang kita perlukan, kita butuhkan. Oh ya, Tuhan kita dahsyat. Amin. Yeah. Yes. Go. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang
tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Katakan Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Saya rindu saudara, serukan Allah sanggup. Tepuk tangan di atas. Katakan dengan percaya dengan imanmu, sebab perkataan kita berkuasa. Amin. Kuasa Tuhan ada di dalam kita. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Say, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Katakan lagi, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup, amin. Katakan, Allahku sanggup memberkati aku melebihi segala yang ku minta dan doakan. Haleluya, beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu sekasih. Yesus kita dahsyat. Seringkali kita berpikir bahwa apapun juga yang kita minta, apa yang akan kita doakan, Tuhan sudah tahu. Bahkan seringkali kita tergoda untuk kita tidak perlu berdoa. Karena toh Tuhan sudah tahu apa yang akan kita doakan sebelum kita berdoa. Tetapi bukan itu tujuan kita berdoa, saudara. Tujuan kita berdoa supaya hati kita ini boleh dibuka dan kita mengalami lawatan kuasa Roh Kudus-Nya, mengalami keintiman dengan Tuhan, mengalami kedekatan dengan Tuhan, mengalami kita bisa mematikan daging kita supaya roh kita makin hari makin kuat saat kita bersekutu berdoa dengan Tuhan. Amin.
Saat kita nempel dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, saat itulah kedagingan kita ini dikikis, kedagingan kita dikerat, kita boleh mengalami pertumbuhan rohani lebih lagi. Percayalah, roh kita hanya bisa puas dengan roh Allah. Amin, saudara. Oleh sebab itu terus nempel, terus melekat dengan Tuhan, terus rindu bersekutu, berdoa, menyembah Dia. Hari-hari ini Tuhan sedang persiapkan gereja kita, Sukses Betani Family Jemaat Tuban, untuk kita masuk di dalam yaitu kehidupan doa dan penyembahan. Prayer and worship. Siapkan diri saudara untuk kita boleh mau takluk dan tunduk. Supaya apa yang roh itu boleh semakin kuat di dalam kita. Sehingga kita boleh melihat perkara-perkara ajaib yang Tuhan nyatakan. Kita boleh mengenal apa yang Tuhan akan lakukan dalam hidup kita. Kita boleh tahu, mengenal cara-cara Tuhan bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Miliki hati yang terus intim dengan Tuhan. Percaya bahwa janji Tuhan pasti digenapi dalam hidup kita. Kejar dan carilah perkara rohani kerajaan-Nya dan kebenarannya. Percaya firman-Nya berkata bahwa semuanya akan ditambahkan. Semua akan ditambahkan. Semuanya akan ditambah-tambahkan. Apa yang menjadi kekurangan kita Tuhan berikan, tutupi dengan segala penambahan-penambahan yang ilahi yang Tuhan kerjakan secara ajaib. Haleluya. Ku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Amin Tuhan. Yes Jesus. Mari yang percaya katakan, ku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin
terjadi di dalamku. Engkau yang percaya terima. Yang ku tahu Dia kerjakan, amin, seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang ku tahu Tuhan, Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Mari bangkit berdiri sekali lagi. Kau yang percaya, katakan yang ku tahu Dia kerjakan. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya. Bahasa udah bisa tergigit. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Seturut kasih-Nya seturut kasih-Nya bagiku. Seturut kasih-Nya seturut kasih-Nya. Terima kasih Tuhan. Sungguh Kau ajaib, sungguh Kau dahsyat, sungguh Kau perkasa, sungguh Kau yang menjadi andalan umat-Mu. Sore hari ini, suara sorak-sorai umat-Mu Tuhan, pujian, pengagungan, syukur yang dinaikkan oleh umat-Mu pada sore hari ini, biarlah boleh menyenangkan hati-Mu saja, boleh sebagai dupa persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepadamu. Kami bangga Tuhan punya Allah yang dahsyat seperti Engkau, Allah yang selalu peduli akan keperluan kebutuhan umat-Mu. Hingga sampai detik hari ini kami tetap ada sebagaimana kami ada. Itu bukti bahwa Kau mengasihi kami, Engkau memperhatikan kehidupan kami Bapa. Tuhan terima kasih buat sore yang indah ini, buat kesempatan yang begitu istimewa. Kami boleh menghampiri Engkau Tuhan, menghampiri tahta kasih karunia-Mu ya Bapa. Sungguh Bapa, kami perlu firman-Mu, kami perlu diajar oleh kebenaran-Mu Tuhan. Karena firman-Mu berkuasa menyembuhkan kami, memulihkan keberadaan kami, membuat hidup kami semakin kehidupan benar di hadapan-Mu ya Bapa. Hidup sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Dan terlebih indah Bapa, kami boleh menjadi semakin serupa dengan Engkau Bapa. Itu menjadi kehendak kami Tuhan, menjadi kerinduan setiap kami semua umat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Urapi hamba-Mu yang terbatas ini Bapa. Tanpa pengurapan-Mu hamba-Mu tidak mampu Tuhan. Tanpa kekuatan-Mu hamba-Mu tidak ada apa-apanya Bapa. Tapi semua yang kami berikan, semua yang keluar dari mulut firman-Mu ya Bapa, berkuasa buat kehidupan kami semua Bapa. Terima kasih Tuhan. Urapi juga umat-Mu yang hadir Tuhan pada malam hari ini, supaya kami menjadi pendengar-pendengar firman-Mu dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami mau ditegur oleh firman-Mu, kami mau diajar oleh firman-Mu, kami mau dibentuk oleh firman-Mu. Bapak terima kasih Tuhan, terima kasih. Bila segala kemuliaan, hormat dan pujian syukur hanya bagi nama-Mu. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap belajar firman Tuhan bersama-sama mengatakan amin.
Shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Ya, puji Tuhan. Besok kita akan memperingati Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Yang keberapa, Saudara? 81. Ya. Malam hari ini, Saudara, tidak ada yang saya katakan sebuah kebetulan, Saudara. Ya. Kalau Alkitab katakan kebetulan itu sebenarnya semua sudah diatur oleh Tuhan. Ya. Ada orang yang Tuhan hadirkan untuk jadi berkat. Ada juga orang yang mengirimkan, ada juga yang Tuhan kirim untuk kita memberkati hidup orang lain, Saudara. Semua di dalam pengaturan Tuhan. Mungkin Saudara kebetulan Saudara ditolak di tempat A. Bisa jadi itu cara Tuhan untuk mengarahkan kita ke tempat yang tepat. Semua tidak ada yang namanya kebetulan, Saudara. Semuanya di dalam rencana Tuhan, semua diatur oleh Tuhan, Saudara. Tujuannya supaya apa? Supaya kita semakin bergantung kepada Tuhan, Saudara. Ada bagian kita yang kita kerjakan. Untuk kita tetap setia kepada Tuhan. Untuk kita tetap bekerja dengan baik. Untuk apa lagi? Untuk kita tetap rendah hati. Supaya kita juga untuk berani melangkah. Sedangkan bagian Tuhan, Tuhan mengerjakan, dia mengatur waktu yang tepat bagi kita, Saudara. Jadi semua sedetail-detailnya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, semua karena rencana Tuhan. Tidak ada yang namanya kebetulan. Tuhan, bagian Tuhan membuka pintu bagi kita. Mungkin bagi kita suatu pintu yang tertutup. Bagiannya Tuhan membuka pintu bagi kita, umatnya. Bagian Tuhan juga mempertemukan kita dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang tepat. Kesempatan yang tepat. Bagian Tuhan memberikan yang namanya favor. Sesuai dengan kehendaknya. Oleh sebab itu pada malam hari ini, Saudara. Tadi pagi saya sampaikan suatu tema yang sama. Bahwa kejadian saudara itu adalah dahsyat dan ajaib. Saya tulis tema pada sore hari ini ungkapan dari seorang penggembala domba yang diangkat Tuhan tinggi. Seorang pemazmur yang disukai di Israel. Seorang yang masa tuanya mengalami kejayaan. Orang yang tutur katanya itu, tutur kata memiliki hikmat yang luar biasa. Tutur katanya baik sehingga dia dikagumi sebagai pemazmur di Israel. Siapa namanya, Saudara? Daud. Daud awalnya jadi penggembala domba. Tetapi ketika Tuhan angkat dia terima mahkota sebagai seorang raja di Israel. Pengganti yang namanya Saul. Saudara, ada satu ayat yang mengatakan bahwa hati manusia itu memikir-mikirkan jalannya. Amsal 16 ayat 9. Tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Kita boleh berencana, tidak salah, Saudara. Kita boleh berencana, kita boleh punya sesuatu keinginan. Tidak salah, Saudara. Tetapi semua itu diakhiri dari Tuhanlah yang menentukan arah langkah kehidupan kita, Saudara. Saudara punya rencana, tidak salah. Saudara punya keinginan, tidak salah. Manusia kita bukan diciptakan sebagai robot. Kita punya free will, kita punya kehendak bebas. Tetapi masalahnya, mari hari-hari ini banyak orang yang ketipu, banyak orang yang salah langkah, banyak orang yang harusnya sudah sampai, tetapi karena kebebalannya, karena ketidaktaatannya, karena merasa masa bodohnya dengan Tuhan, sehingga kehidupannya harus berputar-putar, tidak sampai kepada rencana dan tujuan Tuhan. Pada sore hari ini saya ingatkan, Saudara, bahwa alarm surga, ya, suara-suara kenabian, suara-suara yang diperdengarkan melalui hamba-hamba Tuhan, yang saya mengikuti, Saudara, bagaimana bahwa dibunyikan untuk gereja yang siap untuk menyongsong kedatangan mempelai pria. Gereja, Saudara, kalau saya bilang gereja itu kita semua. Kita mempelai wanita yang harus siap, sedia, persiapan, Saudara. Jangan seperti gadis bodoh yang 5 gadis bodoh ini, Saudara. Yang 5 bijaksana. Kenapa bijaksana? Karena dia mempersiapkan minyak, mempersiapkan bicara soal pengurapan, mempersiapkan pelita. Dia punya firman.
Itu senjata kita, saudara. Tetapi yang bodoh ini, dia menyanyiakan kesempatan. Merasa nanti mempelai lah, masih lama. Pas tiba-tiba ada suara mempelai datang. Yang 5 ini bingung, saudara. Dia minta, kasih aku minyakmu pada 5 gadis yang bijaksana. Gak dikasih, saudara. Tidak ada kesempatan lagi dan pintu ditutup. Dia tidak bisa menikmati pesta perjamuan anak domba, saudara. Begitu juga dengan kita hari-hari ini, mari kita sedang mempersiapkan. Kita perlu mempersiapkan diri kita. Jangan kompromi dengan dunia ini, saudara. Kita Roma 12 ayat 2 mengatakan bahwa janganlah menjadi serupa dengan dunia ini. Tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kita enggak sama, saudara, dengan dunia, enggak sama. Prinsip kita enggak sama. Sistem kerajaan Allah dengan dunia beda. Ekonominya dunia dengan ekonomi kerajaan Allah itu sangat beda sekali. Bahkan firman Tuhan katakan apa? Semakin saudara memberi, semakin saudara diberkati. Itu kan ekonomi kerajaan Allah. Kalau bagi dunia memberi berkurang. Tetapi prinsip kerajaan Allah semakin saudara memberi, bahkan Alkitab katakan apa? Memberi secangkir air aja kepada orang yang perlu, saudara akan diberkati Tuhan. Itu sistem kerajaan ekonomi Allah, saudara. Saudara disuruh tampar pipi kanan, kasih yang sebelahnya. Itu kan hal-hal yang beda dengan dunia ini, saudara. Tapi Tuhan dikatakan Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa. Artinya kita harus beda. Bisa membedakan, oh itu bukan sistem kerajaan Allah, itu sistem kerajaan dunia. Dalam hal apa saja, sudah pertanyaannya pada malam hari ini. Dalam hal apa saja kita harus berubah. Saya menemukan dalam kitab Mazmur 15, kita akan buka. Kitab Mazmur 15, kita akan coba selidiki. Kita harus bagaimana, saudara, supaya enggak menjadi serupa dengan dunia ini. Ada hal-hal yang harus kita hindari, saudara. Coba kita lihat Mazmur 15 ayat pertama. Dikatakan apa? Mazmur Daud, ini penulisnya Daud. Tadi orang yang dikatakan tutur katanya luar biasa. Dia yang diangkat Tuhan sebagai raja di Israel. Dikatakan apa? Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Ini Daud ini bertanya. Daud ini punya hubungan, saudara. Ini saudara, doa itu bukan hanya sekedar kita sodorkan permintaan kita kepada Tuhan. Tapi doa itu bicara soal percakapan dengan Tuhan. Daud kenapa dikatakan Alkitab dia berkenan kepada Tuhan? Karena hubungannya dengan Tuhan itu intim sekali, saudara. Ada keintiman dengan Tuhan. Jadi doa kita itu jangan melulu kita minta Tuhan aku berkati, enggak salah, saudara. Tetapi mari kita coba gini, saudara, menghargai Tuhan, saudara. Ada kalanya Tuhan tuh ingin berbicara kepada kita. Tapi kalau kita nyerocos ngomong aja, kapan waktunya Tuhan? Makanya Alkitab dalam Mazmur itu kan banyak kata-kata sela. Itu saatnya kita berdiam, tunggu Tuhan bicara apa. Jadi doa itu kalau saudara cuma sekedar permintaan, enggak bisa lama, saudara. Tapi kalau kita bercakap-cakap dengan Tuhan, enggak kerasa, saudara. Dalam doa juga ada pujian penyembahan, ada pengagungan kepada Tuhan. Itu bagian dari doa, saudara. Daud di sini katakan apa? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus, Tuhan? Ayat yang kedua dikatakan apa? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela. Saudara, dalam hal apa kita harus beda dengan dunia? Tidak ada celah. Kemudian apa lagi? Yang melakukan apa yang adil. Saudara, dikatakan benar. Adil itu bicara soal juga ketulusan, apa adanya. Tidak ditambah-tambahi. Dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Orang jujur hari-hari ini langka, saudara. Kalau orang dunia istilahnya jujur itu ajur. Benar, saudara? Tapi kalau anak Tuhan jujur, mujur, saudara. Meskipun nanti kita akan lihat Mazmur 15. Yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Jadi orang yang otentik, apa adanya. Integritas itu saudara di gereja, di rumah, di pekerjaan, orangnya sama, saudara. Ya. Sama, kalau di rumah saudara, ya kita misalnya di pekerjaan suka menipu. Tapi di gereja atau di tempat lain kita pura-pura baik, saudara. Kebiasaan ngomong jorok. Ya. Kalau di gereja sungkan, malu. Padahal di luaran sana kita terbiasa dengan kata-kata yang tidak seharusnya kita ucapkan.
Ini berarti bukan orang yang integritas, saudara. Integritas bicara soal meskipun tidak dilihat, kita sama. Ya, Daud ini kenapa dikatakan orang yang berintegritas? Daud ini meskipun dia cuma menggembalakan tidak banyak, tapi dia setia dengan penggembalaannya. Dombanya tidak seberapa, saudara. Bahkan dia harus melawan beruang, melawan singa. Demi untuk menjaga beberapa tidak banyak kambing domba yang dipercayakan kepada dia. Terus apa lagi? Yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya. Mari kita jangan jadi orang yang fitnah. Jangan orang yang suka menyebarkan hoax. Ya, banyak hoax itu terjadi, saudara. Ini eranya orang sedang gembor-gembor kata-kata yang kosong. Kalau saya ambil istilah omon-omon itu, saudara. Ya, omongannya enggak benar. Kemarin kita lomba 17-an, Beware dan Bijan itu lomba bisik-bisik, saudara. Ya, membisikkan sesuatu. Dan kebanyakan yang di akhir itu kalimatnya ada yang ditambahi, ada yang dikurangi, saudara. Ya, memang tidak mudah, saudara. Orang terima sesuatu itu kadang-kadang dibungkus dengan apa? Ditambahi dengan yang tidak seharusnya ditambahi. Oh iya ini gini, orang ini tambah gini. Padahal sebenarnya bukan seperti itu, saudara. Realitanya. Tapi manusia seringkali gampang untuk nambahi atau mengurangi, saudara. Itu yang terjadi, realita yang dialami, yang dihadapi hari-hari ini, saudara, di dunia ini, saudara. Dikatakan apa? Tidak fitnah, tidak suka apa lagi? Menjelekkan orang. Tidak menimpakan cela kepada tetangganya. Kemudian yang ayat yang keempat, yang memandang hina orang yang tersingkir. Tidak tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan. Yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Belajar itu tepat janji. Bisa enggak kita tepat janji? Menepati apa yang kita ucapkan ini, enggak gampang, saudara. Kadang-kadang orang mengucapkan janjinya, tapi seringkali banyak ingkarnya, saudara. Enggak tepat janji. Sudah berjanji begini, ayo kita setia kehidupan rumah tangga kita. Sehidup semati, sampai maut memisahkan kita. Di tengah-tengah masalah, lupa janjinya, saudara. Itu manusia, saudara. Tetapi hari ini kita belajar supaya kita jadi orang-orang yang tepat janji. Amin, saudara. Walaupun rugi dikatakan. Tidak merugikan orang lain. Dan sebagainya sampai ayat yang kelima, saudara. Inilah, saudara. Mengapa kita perlu berubah. Jangan jadi serupa dengan dunia. Kalau dunia lakukan yang tadi, saudara. Suka mencela orang, suka tidak jujur, suka berfitnah, suka menjelekkan orang. Itu hal-hal yang harusnya kita tidak seperti itu, saudara. Siapa orang yang boleh naik ke gunungnya Tuhan? Mendapat kemuliaan Tuhan. Orang yang bersih mulutnya, bersih kehidupannya. Tidak fitnah, tepat janji, jujur apa adanya. Ini orang-orang yang menerima berkat Tuhan. Makanya dari pengertian Mazmur 15 ini, sekali lagi jangan kita terlalu disibukkan dengan urusan dunia. Dunia ini hanya sementara. Apa yang kita miliki ini sementara. Tubuh kita ini seperti Alkitab katakan dalam kitab 2 Korintus 5. Paulus pernah mengungkapkan bahwa, karena kami tahu bahwa jika kemah ini kan tubuh kita yang sementara. Tubuh yang fana, yang akan binasa. Sudah mati nanti, tubuh kita jasmani ini binasa, sudah lenyap. Tempat kediaman kita di bumi ini akan dibongkar. Seperti sudah mendirikan sebuah tenda itu, kemah itu sementara, tidak selamanya. Kekayaan saudara enggak selamanya. Siapa di sini mati, pernah lihat mati membawa handphonenya, saudara? Atau bawa sertifikat tanah? Ayo, ada enggak? Enggak ada, saya enggak pernah jumpai. Paling sepatu sak pasang, sepatu aja enggak, yang paling mahal sudah biasa. Mungkin pakai jas, kalau orang-orang percaya kan pakai jas, biasanya pakai dasi. Itu aja cukup, enggak mungkin dibawai, tak bawai jas 5 ya, di sana nanti biar bisa ganti. Enggak mungkin, saudara. Itu artinya kehidupan ini hanya sementara. Kita jangan melulu fokus kepada apa yang kelihatan di muka bumi ini, saudara. Jangan seperti penduduk Niniwe. Alkitab katakan mereka tak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri. Ya. Jahatnya luar biasa. Makanya Yunus sempat melarikan diri, saudara, dari panggilannya. Sampai akhirnya dia harus dimakan ikan besar dan dimuntahkan. Untungnya dimuntahkan di depan. Ya.
Karena dia melihat Niniwe ini bangsa yang kejam. Bahkan Alkitab katakan kalau saudara nanti buka di Yunus pasal yang keempat, dia tak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri. Ya, itulah bangsa yang orang yang fokusnya kepada dunia. Dan malam hari ini saudara, tema saya tentang kejadianku dahsyat dan ajaib. Saya teruskan ayatnya ya. Kejadianku dahsyat dan ajaib, ajaib apa yang Tuhan buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Saudara, ini masing-masing unik, tidak sama. Kita dikasih kemampuan yang beda-beda. Poin yang pertama, berkenaan dengan kejadian kita yang dahsyat dan ajaib. Yang pertama kita harus bagaimana? Next, poin yang pertama, maksimalkan panggilanmu. Next, coba dilihat ayatnya, saudara. Saya temukan dalam kitab Efesus pasal yang kedua ayat 10. Saya siapkan di sini, saya bacakan ya. Karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Nah, diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Tujuannya apa? Tuhan mau supaya kita hidup di dalam panggilan kita. Jadi sebelum saudara ini muncul di muka bumi ini, rencana Tuhan sudah terlebih dahulu ada, saudara. Mike ini dibuat ini oleh penciptanya itu bukan penciptanya bikin dulu Mike, tapi dia sudah punya rencana dulu, baru diwujudkan dengan suatu benda yang namanya Mike ini, saudara. Ada tujuannya. Saudara kalau nggak ngerti tujuan hidup saudara, saudara akan rusak. Saya punya suatu barang elektronik, saya simpan di lemari terus lama, saudara, berapa tahun. Tiba-tiba saya nyalakan, rusak saudara. Kenapa? Karena sudah terlalu lama enggak dipakai. Rusak. Hidup kita kalau enggak ngerti tujuan kita dipanggil Tuhan, rusak saudara hidupmu. Enggak punya sesuatu yang kita berikan, dikatakan tadi, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Melakukan apa? Pekerjaan baik. Next, dikatakan. Efesus 4 ayat 7. Saya pakai terjemahan firman Allah yang hidup. Demikian firman Tuhan, dikatakan apa? Meskipun begitu, Kristus telah memberikan kepada kita masing-masing. Nah, masing-masing ini apa? Dikasih apa? Kecakapan yang khusus. Apa saja yang diinginkannya bagi kita dari perbendaharaan karunia-Nya yang melimpah-limpah. Jadi karunia Tuhan dalam kehidupan orang percaya itu limpah, saudara. Dikasih kecakapan yang khusus. Saudara bisa masak, belum tentu saya bisa masak. Pak Denny mungkin bisa IT, hebat, tapi belum tentu saya bisa. Masing-masing dikasih kecakapan. Siapa lagi? Mungkin Ibu Eli bisa bikin siomay yang enak. Saya enggak bisa, saudara. Bisa masak. Bisa apa lagi? Bisa suara yang hebat. Ada orang yang enggak dikasih karunia skill memuji Tuhan, enggak bisa. Suaranya fals, selendro, ya. Setengah nada, pici gitu. Atau kelebihan nada, saudara. Nah, gitu naik lagi sedikit. Ya. Jadi masing-masing kecakapan yang khusus. Saya katakan kita tuh unik, saudara. Enggak sama. Saudara makanya enggak bisa iri dengan yang lainnya. Lah kamu kok dikasih itu? Saya kok enggak? Nah, itu tergantung yang nyiptakan saudara. Kita enggak sama, tujuannya unik. Tetapi Tuhan memperlengkapi semuanya. Next, dengan apa? Kita lihat. Saya tulis di sini, setiap orang diciptakan Allah dengan tujuan yang unik. Dan Tuhan memperlengkapi dengan apa? Masing-masing kita punya karunia. Masing-masing kita punya talenta. Masing-masing kita punya keterampilan atau skill. Punya kreativitas. Ada loh orang yang dikaruniai kreativitas. Banyak aja, ide-idenya itu banyak sekali. Belum tentu si A punya ide yang banyak, si B sama. Enggak sama, saudara. Karunia itu banyak sekali. Tujuannya unik. Saudara punya karunia, punya talenta, punya keterampilan, punya kreativitas. Sesuai dengan rencana dan tujuan Tuhan masing-masing. Makanya kalau manusia kita itu tidak ngerti panggilan kita, hidupmu akan rusak, bahkan akan bisa merusak yang lainnya, saudara. Dia akan bikin troublemaker. Saudara pernah dengar kata destiny ilahi? Ya. Jalan hidup yang dirancang Tuhan untuk membawa kita ikut membangun kerajaannya di muka bumi. Ada seorang hamba Tuhan yang bernama Calvin, John Calvin. Dia menulis quote, saudara, yang bagus sekali. Dia katakan gini, tanpa Tuhan manusia tidak bisa berbuat apa-apa.
Sebaliknya Tuhan tanpa manusia, Tuhan gak mau. Artinya Tuhan tuh pakai kita, tubuh dan darah ini saudara. Tuhan pakai saudara dan saya. Tuhan memakai kehidupan manusia. Tanpa Tuhan memang manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Sebaliknya Tuhan tanpa manusia dia tidak mau melakukan sesuatu. Makanya diciptakan saudara dan saya. Untuk dikatakan apa? Membangun kerajaannya di muka bumi ini. Dan saya percaya kalau kita ikut jalurnya Tuhan, dalam tracknya Tuhan, 3 yang kita terima saudara. Ada pemeliharaan ilahi. Yang kedua ada perlindungan ilahi. Yang ketiga ada penyediaan ilahi. Saya pernah kasihkan ilustrasi sebuah pesawat ketika mau bertujuan ke luar negeri, ke negara yang jauh. Misalnya ke Jerman atau ke Jepang. Selama pesawat itu mengikuti jalurnya yang ditentukan, tidak mungkin di tengah-tengah jalan perjalanan dia kehabisan bensin atau dia mau waktu dia istilahnya itu transit di pos-pos di terminal-terminal yang ditentukan. Itu pasti dia bandaranya itu pasti menyediakan aftur, menyediakan bahan bakarnya pesawat. Coba kalau pesawat lain nyelonong masuk di tempat yang tidak ada tujuannya, tidak mungkin dikasih sudah. Karena bahan bakar itu disediakan bagi pesawat yang sudah memang ditentukan di tempat itu. Bayangkan kalau pesawat harusnya transit ke Brunei misalnya. Dia keluar jalur ke Nepal misalnya kayak gitu sudah. Tidak mungkin bandara Nepal itu kasih sesuatu bahan bakar sudah. Karena apa? Jalurnya sudah beda. Sudah ingat pesawat yang hilang itu. Pesawat MH berapa tuh? Pesawat Malaysia Airlines. Keluar jalur, kena badai, hilang. Sudah. Sampai sekarang belum ditemukan bangkainya. Sudah. Jadi ketika kita berjalan di dalam jalur dan tujuannya Tuhan, kita pastilah mengalami yang namanya pemeliharaan Tuhan. Pasti mengalami perlindungan Tuhan. Pasti mengalami penyediaan Tuhan. Saya percaya ini sudah. Tadi pagi saya ilustrasikan kalau sudah punya hewan peliharaan. Misalnya kucing atau anjing. Ketika makanannya habis tuh yang bingung bukan peliharaannya. Sudah. Yang bingung orang yang memelihara. Benar gak sudah? Tidak mungkin yang bingung saya punya dogi anjing 2. Tiba-tiba makanannya habis. Wes gan golek mangan dewe. Tidak ada sudah. Kita tenang-tenang aja. Kita yang bingung. Kurang sedikit. Waduh beli di mana ya? Oh beli di online atau beli di mana aja. Yang bingung tuh yang memelihara. Begitu juga dengan hidup kita. Kalau Tuhan sudah panggil kita, percayalah bahwa pemeliharaan Tuhan itu selalu tepat pada waktunya. Perlindungannya dilindungi sama Tuhan. Pesawat tadi juga dijaga, dilindungi dalam radar di menara ATC tadi sudah. Tetap dipantau sampai mana. Dan disediakan setiap stasiun-stasiun yang berhenti dia disediakan sesuatu. Entah pilotnya juga dikasih makan gratis, dikasih mungkin menginap sebentar sehari di hotel yang disediakan. Dipelihara Tuhan, disediakan Tuhan. Itu yang pertama. Mari kita bicara soal kejadian dahsyat dan ajaib. Yang pertama mari kita maksimalkan panggilan kita. Saudara. Ada banyak hal yang dalam diri kita yang belum kita maksimalkan. Ada seorang hamba Tuhan katakan gini, tempat paling kaya itu di mana? Kita tahu jawabannya apa? Tempat paling kaya itu di mana di muka bumi ini? Di kuburan katanya. Waktu saya baca, saya punya bukunya. Loh, kok iso ya? Karena apa? Di kuburan itu masih banyak orang-orang yang tidak bisa sewaktu hidup memunculkan kreativitasnya, mengeluarkan potensinya. Hamba Tuhan itu bernama Jeffrey S. Rahmat. Saya punya bukunya, buku saku kecil. Dia katakan tempat paling kaya itu di kuburan. Dia bilang gitu. Karena banyak orang Kristen anak Tuhan tuh yang semasa hidupnya enggak memunculkan potensinya, enggak memaksimalkan potensinya. Sampai kematian ya hanya cuma mungkin bisa jadi ogah-ogahan, setengah-setengah ikut Tuhan. Separuh-separuh. Seperti talenta 1, 2, dan 5 itu. Yang diberkati yang 5. Karena mereka punya talenta banyak, dipercaya banyak, semakin giat, semakin semangat melayani Tuhan, memaksimalkan potensinya. Yang kedua, saudara, berbicara soal kejadianku dahsyat dan ajaib, apa yang kita perhatikan?
Yang kedua, next. Fokus rawat akarmu. Saudara mungkin bertanya, akar, apa akar? Gini saudara. Kalau saudara saya kasih gini, perumpamaan, bukan perumpamaan. Apa ya namanya? Suatu, ya seperti kayak ilustrasi gitu saudara. Pohon itu, saudara, kalau saudara yakin, percaya akarnya itu baik, dalam, dan bisa membawa sumber air, bisa sampai sumber air yang banyak. Saudara nggak usah tanya bagaimana nanti buahnya. Seringkali kita hanya fokus kepada yang namanya buah. Seringkali kan, ayo buahmu gimana? Berbuah, buah roh. Tetapi kedalaman kita tuh nggak kita perhatikan. Yang penting tuh fokus rawat akarmu. Akar yang sehat itu menghasilkan buah yang menyukakan Tuhan, saudara. Kita nggak usah bingung dengan buah. Otomatis ketika kita punya kedalaman hubungan dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan, akar kita semakin dalam, hidup kita pasti akan memunculkan dengan sendirinya buah itu, saudara. Saya punya tetangga, sebelah rumah enggak jauh, saudara. Dia menanam pohon mangga. Pernah ngomong waktu jaga bersama, ngeluh. Iki tanamanku iki wis pirang tahun kok ngene ae. Saya guyoni lenti, peleme kok gak mbok kirimno aku gitu. Dapak ngono tak sirami yo gak muncul-muncul. Ndak tinggi sudah, pohon mangganya pendek. Ternyata saya lihat tuh tanahnya tuh dangkal sudah. Kan di situ kan ada cuman kelek plester gitu. Tanahnya cuma sedikit. Ternyata akarnya enggak dalam sudah. Dan sampai pirang tahun ya enggak bisa muncul buah saudara. Begitu juga dengan hidup kita. Mari saudara, akar yang sehat itu menghasilkan buah yang menyukakan Tuhan, buah yang benar-benar. Saya tulis apa yang tidak terlihat lebih penting dari yang terlihat. Seringkali kita hanya melihat yang buahnya, tanpa kita menyadari fokus kepada bagaimana kedalaman kita dengan Tuhan. Kita lihat ayatnya 2 Korintus 4 ayat 18, ada di sini ayatnya. Nah ini sudah, saya pakai terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Dikatakan apa? Sebab kami tidak memperhatikan hal-hal yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Yang kelihatan hanya tahan sementara. Tetapi yang tidak kelihatan itu kekal sampai selama-lamanya. Orang berhubungan intim dengan Tuhan. Punya hubungan lewat firman Tuhan, mengakar. Enggak kelihatan saudara. Akar itu kan di dalam kan enggak kelihatan. Orang fokusnya buah kapan nih muncul. Jangan-jangan akarmu enggak dalam. Jangan-jangan akarmu enggak bisa banyak mengambil nutrisi air. Menyedot air itu supaya buahnya muncul, supaya segar. Bahkan mungkin enggak dalam akarnya, dangkal gampang dicabut. Akar ini bicara soal apa? Proses. Akar ini bicara soal proses yang tidak terlihat. Tapi berdampak kepada buah yang dihasilkan. Akar adalah proses yang tidak terlihat, tetapi berdampak pada buah yang dihasilkan. Memang Tuhan menuntut kita buah, tapi buah itu sebenarnya hasil dari bagaimana kedalaman kita dengan Tuhan. Saudara. Amsal 12 ayat 3. Orang tidak akan tetap tegak karena kefasikan, tetapi akar orang benar tidak akan goncang. Badai boleh datang, masalah boleh datang, mungkin sakit penyakit kita alami. Mungkin saudara sedang mengalami jatuh bangun dalam pekerjaan kita. Sepertinya tanda petik badai. Saudara. Selama akar kita kuat, pohon itu kalau akarnya kuat, ada goncangan apapun tetap saudara bertahan. Ini yang Tuhan kehendaki. Bagaimana, sekarang pertanyaannya bagaimana supaya merawat akar ini? Bagaimana merawat akar? Saudara gampang, saudara baca Mazmur 1. Apa itu? Coba kita lihat, Mazmur pasal pertama. Mazmur pasal pertama apa? Dikatakan apa ayat ini? Mazmur pasal yang pertama. Berbagai yang orang apa yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik dan tidak berdiri di jalan orang yang berdosa dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saudara, merawat akar hidup kita. Bagaimana? Baca firman,
Renungkan firman itu asupan gizi kita. Setiap hari saudara. Enggak keren saudara, biasa orang baca firman renungan setiap hari itu mana ada yang ngeploki, mana kasih jempol, enggak. Yang kelihatan aja dikasih tepuk tangan, yang melayani ini tepuk tangan, kan kelihatan. Tetapi dalam kita dengan kesendirian dengan Tuhan ini sudah. Meskipun sepertinya seolah-olah kok enggak ada yang enggak ada apa-apa ya. Sepertinya aku baca firman kok tidak merasa menyelesaikan apa-apa. Gini sudah, seringkali kita anggap firman Tuhan itu sebagai ini sudah, kontrak transaksi. Maksudnya apa? Ketika kita taat ibadah, saya taat ibadah, Tuhan wajib beri aku berkat materi. Seringkali kan kita gitu, Tuhan aku sudah renungan firman loh, bagianmu berkati aku. Kita seolah menuntut Tuhan. Belum terjadi apa-apa kita sudah minta Tuhan, aku sudah setia loh, aku sudah taat loh firman loh. Lah mana berkatnya? Ini yang saya namakan kontrak transaksi sudah. Taat karena ada apa-apanya. Setia karena ada apa-apanya saudara. Tuhan gak menghendaki seperti itu. Saya tunjukkan satu ayat saudara. Yohanes 6 ayat 63. Coba dibuka, gak ada di PowerPoint. Yohanes 6, saya ingat ayat ini. Yohanes pasal yang ke-6. Ayatnya yang ke-63. Apa yang kita perlu bangun dalam hidup kita saudara, supaya akar kita kuat. Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Jadi esensi atau hakikat atau inti itu bukan terletak pada fisik kita saudara, tetapi roh ini yang di dalam ini loh. Spirit manusia kita lah yang utama. Saya pernah khotbah di tempat ini tentang real you. Siapa kamu sebenarnya? Ini kejadian 2 ya. Ketika coba kita buka kejadian 2, saya ingat ayat ini. Kejadian 2 ayat yang ke-7. Kejadian 2 ayat yang ke-7. Kejadian 2 ayat yang ke-7. Apa yang perlu kita bangun dalam hidup ini? Karena esensi kita, hakikat kita itu bukan terletak di fisik kita. Tetapi roh yang di dalam kita ini yang perlu kita bangun, yang perlu kita perkuat saudara. Dikatakan apa? Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu dan tanah. Dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah ini sudah, saya ulangi ya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Berarti ini bicara soal zoe, soal kehidupan saudara. Manusia kita tuh yang fana, manusia itu fana. Ketika roh Allah menghembuskan ke dalam hidung manusia, dikatakan manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Bukan makhluk yang mati lagi saudara. Makanya saudara, kenapa saya katakan bahwa kita perlu fokus kepada merawat akar. Hubungan kita dengan Tuhan, kita terus jaga. Terus kita minta kedalaman terus. Ya, Tuhan sedang membongkar paradigma kita yang salah tadi, soal berkat tadi saudara. Tuhan tidak memanggil kita itu untuk mencintai berkatnya. Tapi Tuhan ingin supaya pribadinya itu loh. Saya ingat bangsa Israel. Dalam kitab Mazmur katakan bahwa Musa diperkenalkan Tuhan jalan-jalannya. Tetapi bangsa Israel hanya mujizatnya saja. Kenapa kok hanya Musa saudara? Musa punya hubungan intim dengan Tuhan. Alkitab katakan bahwa dia glowing mukanya, bersinar. Ada kemuliaan Tuhan. Kenapa ada kemuliaan Tuhan? Dia terus punya kedalaman dengan Tuhan, saudara. Akarnya kuat dalam menghadapi bangsa Israel yang tegar tengkuk, yang suka maunya sendiri, yang enggak suka diperintah, yang enggak suka diajar. Dia tetap bertahan, saudara. Meskipun akhirnya dia sempat marah, saudara. Ya, kesalahan sedikit sampai akhirnya Musa tidak bisa masuk dalam tanah perjanjian, cuma melihat saja. Artinya mari sudah, kalau dunia ini gini sudah, mengartikan berkat itu uang di rekening ada dan hidup tanpa masalah, itu bagi dunia. Sudah. Tetapi saya mendapatkan tentang berkat sudah, arti berkat sudah. Berkat itu kalau bahasa Yunaninya itu makarios, sudah. Sebuah kepuasan batin yang utuh. Dan
ada kedamaian yang sama sekali tidak tergantung pada keadaan. Bisa kita masih punya masalah, tapi ketika ada berkat Tuhan, ada kuasa Tuhan yang menguasai kehidupan kita, kita enggak terdampak, kita enggak ikut-ikutan galau, saudara. Meskipun memang kita menghadapi kenyataan yang ada, realita yang ada, saudara. Makanya iman itu tidak menolak realita, tapi iman itu beyond melampaui realita. Kita percaya bahwa Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan memberikan kita kemampuan, kekuatan. Itu iman, saudara. Memang kita enggak menolak kenyataan. Iya memang aku sakit, tapi saya percaya Tuhan akan sembuhkan. Itu iman, saudara. Meskipun belum ditolong Tuhan, tetap percaya Tuhan akan tolong. Tuhan berikan yang terbaik. Sudah lihat tokoh-tokoh iman di Alkitab. Ibrani pasal yang ke-11. Ada loh saudara, orang-orang yang tidak menerima apa yang jadi bagian mereka. Tapi sampai akhir hidupnya dia tetap percaya kepada Tuhan. Nanti baca kitab Ibrani pasal 11 sampai selesai. Ada orang-orang ditentukan yang tidak menerima berkat. Tidak menerima bagian dia. Yang dia doakan mungkin. Tetapi dia tetap percaya sampai akhir hidupnya. Itu orang yang beriman, saudara. Makanya iman berkat itu, makarios itu sebuah kepuasan batin. Enggak, saudara mungkin dompet saudara isinya cuma 5.000 atau 10.000 bisa makan. Atau 20.000 atau 100.000. Enggak mengurangi sukacita kita, saudara. Kita tetap bersyukur. Itu berkat Tuhan, saudara. Contohnya, saudara, Ayub. Bagaimana Ayub? Kalau saya jadi Ayub, saya tidak mau, saudara. Dalam semalam itu seluruh anaknya mati semua, saudara. Bayangkan di rumahnya itu ada berapa peti mati? 10 peti mati, saudara. Semua anak-anaknya semua. Dia melihat kejadian yang ngeri, saudara. Dalam semalam seluruh ternaknya, semuanya habis semua. Belum lagi dia kena sakit kulit, saudara. Sampai dikerok sama beling, saudara. Bahkan sahabatnya enggak kenal, saudara. Saudara pernah enggak pangling dengan sahabat, saudara? Saya ini pernah pangling, saudara, dengan teman saya SMP. Kenapa? Mereka pakai gini semua, saudara. Sopo yo kowe yo? Coba copotan saya pakai guyon, saudara. Waktu ketemu. Coba bukaan gini. Walah, ini tau no. Ya pangling. Tapi kan tahu. Tapi ini di Alkitab katakan sahabatnya sampai pangling karena Ayub ini enggak tahu boroknya kayak piye. Wajahnya kayak gimana, kurungnya kayak gimana, kurusnya. Bayangkan dari orang yang padahal dia dikatakan orang yang saleh, jujur dan takut akan Tuhan. Toh dia juga ngalami yang seperti itu. Saudara. Jadi bukan berarti aku sudah taat Tuhan, enggak ada masalah. Tidak itu, saudara. Tuhan enggak seperti itu, saudara. Tuhan itu membentuk kehidupan kita. Tujuan utama Tuhan itu apa? Memulihkan karakter kita. Bukan sekedar memecahkan masalah kita. Bukan sekedar menjawab doa kita. Bagaimana karaktermu dibentuk lewat prosesmu, saudara. Ayub ini kurang piye, saudara? Kurang bagaimana? Jujur, takut akan Tuhan, saleh. Setiap hari dia menguduskan anak-anaknya. Waktu anak-anaknya pesta, dikuduskan semua. Imamnya jadi imam yang brilian, saudara. Tanggung jawab. Bahkan Yesus pun juga katakan bahwa tidak ada tempat untuk aku meletakkan kepalaku, saudara. Kurang apa Yesus? Jadi kalau saya katakan bahwa mungkin saat ini kita sedang mengalami kekurangan, masalah yang belum selesai, bukan berarti itu kegagalan bagi kita, saudara. Demikian juga dengan sukses, demikian juga dengan kekayaan, belum tentu itu tanda keberhasilan saudara. Makanya saya bicara soal kedalaman, soal akar tadi, saudara. Seperti firman, saudara. Akar itu seperti firman, bekerja seperti jangkar. Saudara tahu jangkar? Sauh, saudara. Ya, jangkar itu tidak menghentikan badai, tapi dia bisa menahan kapal supaya tidak hancur menabrak karang permasalahan kita. Saya tulis, saudara. Jangkar tidak menghentikan badai, tapi ia menahan kapalmu. Jangkar itu apa? Firman Tuhan. Saudara, makanya kedalaman dengan firman Tuhan. Meskipun ada masalah, ada persoalan yang belum selesai, selama kita punya jangkar firman Allah, kita enggak ngawur hidup kita, saudara. Kita enggak bingung kemana. Banyak orang bingung, kudu piye, saudara. Banyak orang panik hari-hari ini, saudara. Karena keadaan memang memaksa orang itu membuat orang panik, saudara. Membuat orang tidak lagi percaya kepada Tuhan. Membuat orang itu apatis kepada firman Tuhan.
Tetapi malam hari ini ingat firman-Nya itu bekerja seperti jangkar di tengah laut. Ketika sudah kuat seperti harapan, seperti sauh, ya benar ya, di Alkitab ayat berapa itu? Korintus kalau salah ya. Seperti Ibrani, di Ibrani. Firman Tuhan itu ibaratnya seperti jangkar. Ketika kita kuat dalam firman Tuhan, badai apapun, persoalan apapun, kita tetap bertahan. Kita tetap bisa mengucap syukur pada Tuhan. Kembali kepada tadi sudah, buah tadi. Ada satu ayat yang bagus sekali, Matius 3:10. Kapak sudah tersedia pada akar pohon. Saya ulangi ya, kapak sudah tersedia pada akar pohon. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Saudara, ayat ini saya merenungkan, saudara. Ternyata yang ditebang itu bukan buahnya, tapi akar yang tidak berbuah. Kapaknya itu, saudara. Kapak itu untuk memotong, untuk memangkas akar yang tidak sehat. Manusia tadi saya katakan sering lupa kalau akar itu lebih penting dari buah. Memang Tuhan nuntut kita berbuah. Tapi buah itu sebenarnya hasil dari bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana kita mengakar dengan Tuhan. Tuhan tuh cari buah yang enggak biasa-biasa. Tuhan cari buah yang baik dalam kehidupan kita. Makanya dari poin yang pertama tadi, ayo kita maksimalkan potensi kita. Kita bisa maksimalkan potensi kita kalau akar kita enggak kuat. Akar kita enggak dalam. Kita enggak bisa menghasilkan buah. Ya, buah yang buruk itu selalu berawal dari akar yang buruk. Wes itu sudah pegang kunci, saudara. Ya. Dari sini saya merenungkan bagaimana Daud, saudara, kembali ke tema kita, saudara. Daud ini kan dia menyadari identitasnya. Dia katakan dalam Mazmur 139 ayat 13 sampai 16. Dia katakan apa? Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Sudah buka dalam Mazmur 139 ayat 13 sampai 16. Daud katakan apa? Tuhan menenun aku dalam kandungan ibuku. Sudah menenun itu bukan proses yang cepat, saudara. Makanya saya katakan proses, akarnya bicara soal proses. Hidupmu pasti harus mengalami yang namanya proses. Jangan lari dari proses. Tuhan aja membentuk kita manusia ini dengan menenun dalam kandungan ibuku. Makanya Daud katakan apa? Aku bersyukur padamu Tuhan karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Tuhan buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Bayangkan saudara, matamu melihat selagi aku bakal anak. Mata Tuhan itu melihat. Sebelum diciptakan kita, sebelum kita keluar, Tuhan sudah merencanakan sesuatu yang terbaik buat hidup kita. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk. Sebelum ada satupun daripadanya. Berapa miliar sperma, saudara, yang berjuang untuk bisa hidup, saudara. Ya. Saya ini juga produk bagaimana, saya waktu merenungkan bagaimana seperti sperma itu berapa miliar yang harus berjuang untuk hidup. Salah satunya saya, saudara. Ya, saudara ini petarung. Ya, sperma yang semuanya mungkin hilang, semuanya mati, tetapi hanya satu. Saudara mungkin juga sebagai sperma yang hidup, produk ya dari miliatan yang dikeluarkan, saudara. Makanya kita tuh punya identitas, saudara, sebagai anak Allah, petarung yang hebat, saudara, yang mahal, sebagai ciptaan yang maha karya, yang luar biasa, yang unik, yang nggak sama, masing-masing kita beda, saudara. Kita tuh bukan barang murahan. Kalau sudah beli misalnya di mall atau di toko, sudah pengen sesuatu barang, misalnya penjualnya berapa harganya ini, misalnya sudah tanya berapa harganya. Kalau penjualnya bilang harganya darahmu, sudah kasihkan enggak, saudara? Tuhan itu demikian dengan kita, saudara. Tuhan tebus kita dengan darahnya. Berarti kita mahal, saudara. Barang mahal itu enggak murahan itu kuat, saudara. Beda dengan barang imitasi, barang yang murahan itu kan gampang rusak, ciceh bahasanya, saudara. Tapi kita tuh barangnya harusnya kita tuh tahan banting. Wong kita enggak murahan kok. Amin, saudara. Ada masalah apapun, ada gesekan apapun, kita tetap tahan banting. Wong kita itu petarung yang hebat kok. Kita enggak sama dengan orang-orang yang di luaran sana.
Ya, satu ayat sudah saya tunjukkan. Next. Next. Nah ini sudah, tahu nggak ayat ini sudah? Bisakah seorang ibu melupakan anaknya? Ada yang tahu ayat ini di mana? Bisakah seorang ibu melupakan anaknya? Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya? Ada di sini yang waktu lahir mamah-mamah ini lupa pulang di rumah sakit, duh bayiku ning dia lali ya, enggak ya? Itu manusia sering lupa. Ada loh sudah kejadian karena sudah mungkin ya karena korban, mungkin perkosaan atau mungkin karena ya berhubungan di luar nikah. Malu karena keluar bayi, dibuang saudara. Itu perkecualian saudara. Tapi ini artinya katakan apa? Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Yesaya 49 ayat yang ke-15. Saya bacakan ayat yang ke-14. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Ini kata-kata Sion, kata-kata gereja. Seringkali kita kan gitu, Tuhan kok kamu melupakan aku toh? Enggak saudara, Tuhan enggak pernah melupakan. Diibaratkan seperti seorang anak, perempuan yang melupakan bayinya. Itu kalau orang, tetapi Tuhan katakan aku enggak melupakanmu, aku tidak akan melupakan engkau. Bahkan dikatakan ayat selanjutnya katakan, kamu di telapak tanganku saudara. Terlukis di telapak tanganku. Segitunya Tuhan saudara. Makanya yang kedua yuk kita terus mau kedalaman kita. Menguatkan akar kita. Keintiman kita dengan Tuhan. Lewat firman Tuhan. Tidak ada yang lain saudara. Bagaimana akar kita kuat. Goncangan apapun kita bertahan. Amin. Kita tetap bersuka cita. Kita terpengaruh dengan keadaan. Itu yang kedua. Yang ketiga. Poin yang ketiga. Bicara soal kejadian dahsyat dan ajaib. Apa yang ketiga? Next. Saya tulis zero to hero. Dari nol ke hero itu apa? Pahlawan. Di bawahnya saya tulis perjalanan melepas. Saudara, saya mau katakan bahwa hampir semua di Alkitab, saudara, tidak ada Tuhan memperkenalkan langsung mereka sebagai pahlawan. Saudara. Dimulai dari titik nol. Dari yang biasa. Dari cerita yang biasa. Contohnya siapa? Gampang sudah yang nulis tadi. Daud. Daud saat Tuhan memilihnya, dia sedang menjaga domba-dombanya. Bahkan ayahnya yang namanya Isai itu lupa sama anaknya yang ke-8 ini. Suatu ketika Nabi Samuel datang ke rumah Isai. Ini aja anakmu. Oh ini namanya dikenalkan satu. Ini Eliab. Tertua Eliab. Kemudian apa lagi? Aminadab. Enggak. Tuhan ngomong enggak. Syama, enggak. Sampai terus sampai yang ke-7. Cuma inikah anakmu? Nanti buka di 1 Samuel 16. Ya. Oh iya masih ada. Lagi menggembalakan kami domba. Panggil. Daud datang. Ya saya enggak tahu wajahnya bagaimana karena dia biasa angkon wedus. Ya, bau wedus ya. Bau domba, bau dan sebagainya. Tapi Tuhan pilih itu. Siapa lagi? Tokoh di Alkitab yang mulai dari nol. Yosua. Yosua biasa. Yosua dia sebelum memimpin jutaan umat Israel. Dia dikenal hanya sebagai pelayannya Musa, abdi Musa. Orang biasa. Puluhan tahun dia di belakang Musa. Biasa, orang biasa. Tidak terlalu top gitu ya bahasanya. Siapa lagi? Samuel, Nabi Samuel. Samuel diserahkan Tuhan waktu masih kecil. Setelah disapih, kalau Alkitab katakan habis sapih, diserahkan kepada Nabi siapa? Imam siapa? Imam Eli. Masih kecil sudah dipersembahkan. Bahkan dia belum mengenali suara Tuhan. 3 kali dia salah. Anakku, terus dia tanya, Bapak, dia ngomong ke Eli, engkaukah yang memanggil aku? Oh bukan, sampai 3 kali. Dia belum mengenal suara Tuhan waktu itu. Masih biasa, ceritanya masih biasa. Siapa lagi? Yusuf. Yusuf ini juga, kalau saya baca Yusuf ini, wah orang ini luar biasa. Dia korban ghosting. Kita tahu bahasa keren sekarang itu ghosting, anak-anak muda itu kan ghosting itu apa? Ghosting itu tindakan orang yang tiba-tiba memutuskan hubungan. Pernah enggak sudah ngalami? Loh tiba-tiba temanku kok memblokir, misalnya kalau di WhatsApp kan. Kok tiba-tiba aku diblokir?
Tiba-tiba temanku ini kok nggak ada kabarnya. Kok tiba-tiba hilang. Siapa yang pernah ngalami ghosting, saudara? Gimana kecewanya? Yusuf ini ngalami, saudara. Dilupakan sama juru minum raja. Dia bisa mengartikan mimpinya, tapi dia sudah pesan sama juru minuman, nanti sampaikan ke Firaun. Tapi ternyata Alkitab katakan dia dilupakan sama juru minum, di ghosting, saudara. Menghilang tanpa jejak, tanpa alasan yang jelas. Ya, tetapi Alkitab katakan dalam Mazmur 105:19. Coba buka dulu Kejadian 40 ayat 23. Kejadian 40 ayat 23. Kejadian 40 ayat 23. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan ia dilupakannya. Siapa yang pernah dilupakan? Yusuf ini bukan cuma dilupakan, sama saudara-saudaranya semua dijual, masuk sumur yang dalam. Dijual berapa keping? 20 keping perak kalau nggak salah. Yusuf ini. Tetapi Alkitab katakan dalam Mazmur 105 ayat 19. Pakai firman Allah yang hidup terjemahnya. Mazmur 105 ayat 19. Sampai tibalah saatnya bagi Allah untuk menepati janjinya. Allah telah menguji kesabarannya. Ternyata saudara, dari poin yang ketiga ini, sebelum kita mengalami kemuliaan Tuhan, sebelum kita mengalami hero tadi, ada hal-hal yang perlu kita buang. Bisa jadi Yusuf, dia kan orang yang dimanja sama keluarganya. Ada sifat sombong mungkin sedikit, ada sifat dia dibedakan dengan sama saudaranya semuanya. Dia dikasih jubah yang mahal, yang indah. Tetapi Yusuf suatu ketika harus mengalami proses, saudara. Sebelum dia jadi penguasa nomor 2 setelah Firaun. Ya, ada sesuatu yang dipangkas dalam kehidupan Yusuf, saudara. Jadi pelajarannya apa, saudara, pada malam hari ini, saudara? Sebelum ada mahkota, saudara, pasti ngalami katakan padang rumput seperti Daud. Sebelum memimpin bangsa, seperti Yosua, ada musim-musim melayani, saudara. Biasa ceritanya. Setelah Tuhan proses, ada hal yang luar biasa ceritanya, saudara. Sebelum menjadi nabi, Samuel ini apa? Dia belajar mendengar suara Tuhan. Belajar mendengar suara Tuhan. Ada masa dia mendengar suara Tuhan. Sebelum memimpin, ada masa persiapan yang dialami oleh Yusuf. 13 tahun, bukan waktu yang singkat. Waktu yang cukup lama, saudara. Oleh sebab itu, kita perlu mengerti, mengamati pola Tuhan. Tuhan itu hampir tidak pernah memulai cerita besar dari orang yang sudah terlihat besar. Tuhan memulai dari hal-hal yang kecil, dengan kesetiaan yang kecil. Proses itu datang lebih dulu daripada peran yang besar. Saya ulangi, saudara. Proses datang lebih dulu daripada peran yang besar. Tuhan lebih suka membentuk orangnya, baru mempercayakan panggilannya, saudara. Tokoh-tokoh yang saya sebutkan ini, saudara, mungkin masih banyak. Yusuf, Daud, Samuel, Yosua, itu orang-orang yang dibentuk Tuhan lebih dulu, baru Tuhan percayakan panggilannya. Mungkin kalau hari-hari ini, saudara, kita masih merasa tanda petik biasa saja. Bukan berarti cerita kita itu kecil, saudara. Bisa jadi kita masih berada di bagian awal cerita. Nikmati proses, saudara. Nikmati proses. Makanya saya katakan perjalanan melepas. Dalam pertemuan profetik, saya katakan, ayo pelayanan itu seperti kita harus selesai, siap selesai. Dan mati terhadap diri sendiri. Ego itu harus dibuang. Tolokan, gak suka firman, seenaknya sendiri, diatur gak bisa, ngeribeti, childish, kekanak-kanakan, ditegur gak bisa. Itu yang harus kita buang, harus selesai, mati terhadap diri sendiri. Saya katakan bahwa pelayanan yang melayani, saudara, itu perjalanan melepas. Rela gak kita melepaskan si aku ini, ego kita, sehingga kita bisa melihat kemuliaan Tuhan. Semakin kita nggak bisa selesai dengan diri kita sendiri, semakin kita memelihara keakuan kita, ujung-ujungnya pasti ribet, ujung-ujungnya pasti tidak benar. Contohnya Musa, dia harus mengalami padang gurun 40 tahun.
Dia berusaha dengan kekuatannya sendiri. Sampai dia jadi pelarian. Dia lari ke Mesir karena ketakutan dia membunuh orang Ibrani. Dia berusaha dengan kekuatannya sendiri. Dia merasa self confidence, percaya diri. Tapi Tuhan tuh bukan enggak suka kamu percaya diri enggak. Tapi Tuhan selalu katakan apa? Aku menyertai engkau. Aku menyertai engkau. Itu yang dialami oleh Musa. Di awal Musa merasa aku bisa, aku pangeran kok, aku punya kuasa. Justru dari merasa percaya dirinya dia itu, Tuhan ajar dia ingatkan bahwa bukan karena kamu percaya dirimu, tapi aku yang menyertai engkau. Satu ayat kita lihat, 2 Korintus 3 ayat 5. 2 Korintus 3 ayat yang kelima. 2 Korintus 3 ayat yang kelima. Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu. Seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Saya ulangi 2 Korintus 3 ayat yang 5. Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ini yang diajarkan Tuhan kepada Musa. Suatu ketika dalam kitab Keluaran, coba kita buka, Keluaran 3. Keluaran 3 ayat ke-11. Tuhan panggil Musa, ayat yang ke-10 dulu. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Musa menjawab apa? Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapa aku ini Tuhan? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Tuhan gak katakan, loh kamu harus percaya diri dong. Kamu harus kuat. Enggak, saudara. Tuhan ingatkan gini, bukankah aku yang menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Artinya apa, saudara? Seringkali manusia kita tuh merasa yakin, sure dengan kekuatan kita sendiri, saudara. Lupa bahwa sebenarnya Tuhan tuh inginkan supaya semuanya bergantung kepada Tuhan. Makanya Rasul Paulus katakan, dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Tuhan yang membuat kita sanggup. Tuhan yang membuat kita mampu. Itu yang Tuhan bicara kepada Musa. Aku yang menyertai engkau, bukan engkau. Mari saudara, dari sini kita belajar, saudara. Poin yang ketiga. Perjalanan untuk melepas kekuatan kita. Semua karena kasih karunia. Bahasa gampangnya Tuhan berikan apa? Aku berikan kau kasih karunia, kemampuanku yang aku berikan kepadamu. Jadi jangan kita melihat kita tuh kecil. Jangan melihat kita tuh merasa kita mampu. Karena Tuhan yang memampukan, Tuhan yang menyertai kita, saudara. Tuhan yang membuat kita tuh hero tadi. Mengalami terus kenaikan-kenaikan karena penyertaan Tuhan. Makanya Musa katakan, Tuhan bilang kok enggak menyertai aku enggak, jangan suruh kok aku berangkat. Tuhan butuh penyertaan Tuhan. 3 poin ini sudah pada malam hari ini. Bagaimana bahwa sadari bahwa kejadian kita tuh dahsyat dan ajaib. Kita tuh unik. Kita tuh enggak sama satu dengan yang lainnya. Kita produk mahakarya Allah yang luar biasa. Yang pertama, mari kita maksimalkan potensi kita. Maksimalkan panggilanmu. Maksimalkan panggilan. Yang kedua, terus kita mengakar. Terus kita dalam, semakin dalam dengan Tuhan. Dan yang ketiga, jangan takut dengan cerita yang biasa. Karena Tuhan sedang mempersiapkan hidupmu untuk diangkat naik. Seperti tokoh-tokoh di Alkitab tadi. Ya, bagian kita hanya menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Tuhan yang memampukan saya. Tuhan yang memberikan kami kekuatan. Bukan karena kekuatanku, tapi semua karena Tuhan. Sekali lagi, mari sudah kita ingat malam hari ini. Ya, sebagai yang terakhir, kita akan baca bersama dengan saya kitab Roma pasal yang ke-14. Saya mengundang pemain musik, singer song leader, para pelayan perjamuan kudus. Kitab Roma pasal yang ke-14, ayat yang ke-7 dan 8. Kita akan baca bersama-sama. Kitab Roma 14, 7 sampai 8. 1, 2, 3.
Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri. Dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Hidup kita itu sudah ditentukan. Kita tuh punya dampak. Makanya jangan sampai kita jadi orang yang kolokan, orang yang semaunya sendiri. Semua akan berdampak. Apa yang kita kerjakan tuh, mari sadari bahwa itu semua untuk Tuhan. Kita perlu melepas ego kita, melepas mungkin kepahitan kita, melepas kesombongan kita, melepas hati yang keras, yang tidak suka firman, yang semaunya sendiri, saudara. Saudara, saya tunjukkan perbedaan, saudara, sebelum saya mengakhiri khotbah saya pada malam hari ini. Bicara soal apa yang kita lepas. Satu contoh jemaat di Tesalonika, saudara. Kisah 17 ayat yang kelima. Saya ingat ayat ini, saudara. Kisah 17 ayat yang kelima. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar. Mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Saudara, ini jemaat di Tesalonika ini ternyata baperan, saudara. Gampang iri hati, mudah emosional. Apalagi suka bikin kerusuhan, bikin hasutan. Jemaat di Tesalonika ini menolak firman. Coba kalau lihat ayat ke-13, coba kita lihat ayat ke-13. Tetapi ketika orang-orang Yahudi dari Tesalonika tahu bahwa jika di Berea telah diberitakan firman Allah oleh Paulus, datang jugalah mereka ke sana menghasut dan menggelisahkan hati orang banyak. Mereka enggak suka firman. Jemaat Tesalonika ini gampang iri, mudah emosi. Ini sudah kalau orang enggak dalam dengan firman Allah, enggak suka firman Allah, gampang untuk emosi, gampang bikin kerusuhan, bahkan gampang bikin hasutan. Menolak firman yang tidak sesuai dengan selera, tidak sesuai dengan tradisinya. Tapi beda dengan jemaat di Berea. Kita lihat ayat yang ke-11. Bedanya apa? Kita lihat, ngasih pasal yang sama, ayat 11. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya. Nah ini saudara, orang yang suka firman itu membuka hati untuk belajar firman. Bisa mengendalikan emosi. Daripada, saya ulangi ya, orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Jadi orang yang membuka hatinya untuk firman itu orang-orang yang bertumbuh, saudara. Bisa mengendalikan emosinya. Ini yang dimiliki oleh jemaat di jemaat Berea. Beda dengan jemaat di Tesalonika. Dia mudah menghasut orang karena enggak suka firman. Menolak firman yang tidak sesuai dengan seleranya. Makanya mari saudara, prinsip yang saya bagikan kepada saudara, dilatih, berlatih, terlatih dan melatih, itu terus pegang saudara. Kita mau dilatih firman, kita mau berlatih firman, kita mau terlatih firman, sehingga hidup kita bisa melatih firman kepada mungkin keluarga kita, teman-teman kita. Ya. Jangan mencari jalan pintas saudara. Selama saudara akarnya kuat, goncangan apapun, bukan berarti kita akan jatuh, saudara. Kita akan tegak berdiri. Asal kita mengakar kuat dalam firman Tuhan. Amin, saudara. Saya mengundang pelayan perjamuan kudus yang tadi ya. Jadi mudah siapa aja. Ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku.
berharga di mata-Mu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hati-Mu. Ku mengangkat wajahku memandang keindahan-Mu, Yesus. syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang